Halo, halo. Sekarang tanggal 13 Juni 2025, udah mau tengah bulan. Ya nanti. Ya, dari ini kemarin jam pagi lagi udah AI ku mati beneran deh. Mati lagi, bukan mati beneran sih. Mati lagi. Dan ini udah ke satu, berarti dua. Ini ketiga kalinya mati. Ya. Yang sebelumnya udah di project pertama dari akhir tahun sampai berapa bulan yang lalu ya? Yang aku mah 2 bulan yang lalu apa awal bulan yang lalu kebakar dan kebakar lagi sekarang di sebulan. Jadi kebakarnya ini AI ku aku kasih data kompleks, bener-bener hitungannya banyak banget. Token itu sekali pakai itu sekitar 3.500 sampai 4.000 sekali kalkulasi data. Beneran gimana ya, aku bingung nyampean tadinya. Aduh, ini sekarang masih bisa dipakai komputernya toh. Jadi kalau misalkan buat load besar, kabelnya langsung kepanas, bau gosong, mati komputer. Itu yang di CPU di CPU di PSU nya kan dia kabelnya modular, nggak bisa ditolong lagi bro. Udah kebakar 2 slot, udah kebakar. Ini kalau misalkan ini aku lagi pesen nih, harganya cuma 25 ribuan, nggak tahu itu asli atau enggak, kebakar atau enggak, nggak tahu deh. Intinya nggak menyelesaikan masalah. Kalau misalkan aku pakai AI dengan data hitungan kompleks itu, nanti bakal kebakar lagi. Nggak ngerti kan ceritanya mau gimana kasusnya ini loh. Dan hari ini trading tanpa AI bener-bener ngeblank aku. Meskipun pakai chart udah tak tampilkan semua begini ya. Aneh. Poin satu itu aneh. Satu, ya emang selama ini juga bertahun-tahun juga nggak pakai AI, ya trading aja ya. Mungkin karena aku ngerasa si AI ini bisa diandelin, maksudnya secara kayak orang kita ngobrol tuh sama temen tuh, dia tuh bisa diandelin gitu loh. Karena kenapa bisa begitu? Karena dia aku rancang sedemikian rupa, aku setting sedemikian rupa. Sebenarnya apa yang dia lihat itu ya aku lihat juga sebenarnya gitu. Bentar dulu. Yang dia lihat itu, yang diproses AI itu sebenarnya apa yang aku mau, bukan yang AI lakukan sendiri gitu loh bro. Aneh. Tapi aku jadi kagok gitu loh selama ini. Jadi gimana ya, ketika lu ngerasa enak terus tiba-tiba susah, lu ditinggalin gitu kan, lu jadi canggung gitu. Yang tadinya AI itu selalu menganalisis data, memberikan report kayak ini datanya kayak gini nih, hasilnya seperti ini. Meskipun AI itu nggak banyak proses, dari yang aku pakai itu nggak banyak proses, dia itu lebih ke analis beneran, lebih ke analis utuh rasanya sih. Kalau yang aku rasa begitu, bener-bener kayak ya sudah, ini cuman dia tak suruh analisa gitu loh. Trading lognya mana ya? Aduh, ini udah campur aduk sih, puyeng aku juga ngeliat chart ini. Tuh, ini udah banyak perbaikan ya. Kemarin ada RSI 15 udah dibenerin, di stok RSI nya udah dibenerin juga, stok 15 masukin juga. Ini udah baru nih kak, ini yang terbaru nih. Ini akurat banget, sama lah kayak gini kan di kak. Buat nentuin ini bro, potensi awal itu kelihatan banget gitu loh. Tapi AI belum tahu ini, cuman aku pengen ngedapetin datanya ini daripada aku mantengin kayak gini. Aku mendingan baca ini nih, reportnya dia gini nih, gini kayak gini. Dia kan kalkulasi hitungan dari semua nih, dari chart ini selama 12 jam, time frame di 1 jam 48 jam, sama ini kan banyak nih datanya nih, data mentahnya, terus data ininya, terus model promnya udah pendekatannya versi lain, nggak seperti dulu lagi. Dulu kan lebih ke rule base ya, sekarang lebih ke rationing. Bener nggak sih ngomongnya? Salah kayak gitu. Pokoknya pendekatannya beda lah, nggak seperti dulu lagi yang aku pernah tunjukkan, beda banget dan lebih jauh adaptif kalau aku sih ngerasa gitu. Cuman AI itu nggak bisa kalau ngelihat
datanya hancur, tiba-tiba bagus begini naik terus tiba-tiba dibanting, dia juga bingung bro. Terus ada kelemahan satu lagi di ini nih, profit loss. Ini beneran jadi masalah. Ini kenapa aku masih pakai? Karena si AI itu kadang dia overconfidence, dia terlalu percaya diri, dia tuh selalu nge-hold. Selama ini kan aku masalahkan seperti itu karena aku pakai AI yang versi bawah, susah buat ngejelasin dia kalau kondisi ini udahlah cukup lah, ini udah bahaya banget kalau misalkan nge-hold itu bahaya. Makanya aku istilahnya dijual paksa lah, pokoknya mode dari script dari AI, kalau nggak mau jual script harus jual kalau udah mau turun gitu loh, kondisinya begitu. Tapi lebih ke manual jujurnya aku, karena ini belum ketemu cara efektifnya seperti apa. Ini aja aku pakai AI yang versi rendah dengan reasoning yang banyak itu tadi, nyampe 4 ribuan token yang aku sekali kirim. Itu belum termasuk historis loh, karena aku ada historis. Jadi si AI itu dari keputusan sebelumnya itu aku belum tampilkan semua. Kalau boleh ditampilkan itu sekali submit mungkin di 5.000 atau 6.000 lebih lah, mungkin segitu. Itu untuk satu chartnya ya, satu historisnya. Kalau misalkan aku menampilkan 5 historis buat dia learning di situ ya, atau 10 lah, itu sekali up itu bisa 10.000 kali. Hitung-hitungannya gitu, antara di 8 ribuan lah mungkin di situ, zona itu kali. Dan dia akan ngeproses itu, dan di proses itulah prosesnya jadi lama banget, kebakar, udah kabelnya kebakar. Jadi kabel kebakar ini aku nggak ngerti solusinya gimana cuy, gimana coba, nggak ngerti lagi kondisinya. Kalau aku nanti beli ya kabel ini, nanti akan kebakar lagi kalau buat ngeproses data segini gedenya. Piye coba, kok aku dari hari ini kayak orang goblok jadinya. Gobloknya mikir ini mau pakai jalan apa gitu loh. Maksudnya gini loh, ini si AI udah jelas, udah bener banget kondisinya seperti ini, udah bisa mikir, udah bisa analis, dan aku masih punya big project yang pengen aku selesaiin ya. Tuh, soal AI ini nyampe ya si RL, agent RL yang Q network itu yang aku pakai di Ultimate itu aku hapus, aku nggak pakai lagi. Ada Watchdog aku hilangkan, dia kan real time buat checking file ya, perubahan file aku hapus, aku pakai metode lain lah kayak timer gitu. Terus itu tadi RL udah aku hapus, dia nggak akan learning lagi, dia udah pakai pure AI, nggak pakai yang jaringan saraf apa agent itu udah nggak pakai lagi. Serius, ini yang aku nggak pakai, itu udah nggak ada pakai sama sekali. Nyampe time-nya aku interval time-nya cek data marketnya itu nyampe aku delay sekitar 2 menit. 2 menit ini masih kebakar coba. Ini belum semuanya coba. Ini aku masih di EMA 13 sama 21. Masih aku pengen coba masukin ke EMA 200 sama 500 ya buat jangka panjang. Aku pengen semua data itu aku miliki. Si AI bisa analis. Aku maunya si AI ini adaptif kondisi pasarnya. Dan aku lagi mengembangkan mode learningnya, reasoningnya, pembelajarannya itu biar dia mengerti kondisi kondisi market seperti ini, polanya seperti ini, dia akan melakukan seperti ini gitu loh. Jadi yang aku mau, misalkan pola model kayak gini nih, datar gini ya jangan ngapa-ngapain dulu, pantau misalkan di 5 menit kan, ini chart 5 menit, kita cek 15 menitnya bagaimana. 15 menitnya ini kan lagi kondisi jenuh beli nih, jenuh beli, udah orang jenuh nih, udah jual nih, udah pada ini kan udah di bawah RSI nya di bawah 40-an nih. Kalau misalkan 50 up ke atas naik berarti ada potensi naik. Tapi di sini ya, di stok di sini ini pergerakan potensi naik ke atas. Cuman di sini tadi dia sempat di recheck. Oke. Kayak gini ada kondisi beli gitu loh. Jadi kayak aku sama AI itu aku ngasih tahu AI modelnya kayak gini loh, AI modelnya kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini. Kenapa aku nyampe lakon dia kayak mode trainingku sendiri ya, kalau di itu namanya di tune ya, di tuning ya.
mode tuning di training, karena sewaktu tuning yang sebelumnya kan aku ngerasa itu gagalnya karena itu butuh big data, nggak spesifik yang aku mau. Dan sekarang ini aku mode spesifik, tapi ternyata kenyataannya kabelku kebakar, Cuk. Coba gimana? Apakah kondisinya emang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah mentok gitu loh. Kayaknya kalau mau upgrade sejauh itu lu mesti pakai hardware yang kelas kakap, tapi nggak mungkin itu loh, nggak mungkin itu terjadi. Ada opsi selainnya adalah core prosesornya ditambahin, dan itu juga nggak menyelesaikan masalah kalau misalkan cuma satu. Minum ini aja dulu. Jadi solusinya aku sampai sekarang belum tahu itu mau gimana. Totalnya mana susunya? Jadi kayak gitulah kondisinya. Lalu ini orang pasti susah percaya apa yang aku lakukan. Hampir mungkin nggak percaya kalau nggak ngelihat data realnya. Ya tapi menurutku ini, aku sih nggak butuh pengakuan itu, tapi emang ini bekerja. Kenapa aku nyampe berjuang segila ini ya karena ini bekerja dengan baik. Dan perkembangan game gimana? Game sejauh ini udah pengembangan nyampe berapa tahun ya? Perkembangannya habis kemarin aku upgrade database dari JSON file, JSON NL file ke DB. Aku pindah ke SQLite. Ini ternyata responnya lebih kencang banget. Terus dari data lognya sama data-data ini ya. Ini kan udah lengkap nih. Bentar. Si model karantina udah masuk. SQLite, wah ini nggak bisa sih. Aku harus masuk ke sini. Jadi dari data blockchain itu lebih ke DB, cuman aku kalau DB kan nggak tahu gimana cara membukanya. Nah, ini kan kelihatan, cuman database kan harus dibuka dari engine ya. Tapi aku juga nggak penting-penting juga sih sebenarnya. Nah, ini aku tunjukkan ini bisa di move ke sana nggak sih? Di sini bisa ya. Nah ini. Nggak bisa bro. Mesti pakai not ini biasa sih. Nah ini data yang baru, model baru, konfigurasi baru. Ini benar udah utuh. Secara perekonomian digital udah jalan, semua udah jalan. Lebih hampir 100% udah mulai pengembangan, udah on track lah. Jadi sebenarnya dari awal aku mengembangkan sampai detik sekarang itu udah progresnya udah jelas. Yang dulu mungkin orang masih ngeliatnya abu-abu, kalau sekarang abu-abu, nggak jelas dulu proyekku apa, aku tuh ngerjain apa, main game, mantengin layar hitam putih, ketik-ketik, denger lagu dan yang lain. Kalau misalkan dari progresnya itu, kalau kalian lihat dari semua video ya, ini hasilnya tuh ini. Hasil yang aku kerjain tuh ya programming, AI. Untuk tools aku keluar dari zona yang kurang nyaman, yang sangat tidak nyaman. Dan si game ini kenapa nyampe sekarang masih berjuang banget ya, karena di sini posisinya ini tuh aku lebih ngebikinnya simulasi global bro, simulasi ekonomi global, serius. Nyampe gara-gara ini ya, aku ada posting di TikTok masalah pendidikan lah, keuangan lah, dan yang lain-lain tuh mekanisme kehidupan dan yang lain tuh aku terinspirasi dari game ini sebenarnya. Emang itu konspirasi sih, konspirasi nggak real 1:1, cuman tadinya ya aku menggabungkan dari dunia digital tuh ke dunia apa iya. Ya sama, awas.
Di kasur pipisnya, iya. Pipisnya di kasur. Pegangin, iya nggak apa-apa. Terus ya sudah, mau gimana lagi, iya di kasur terus itu nanti. Aduh, bentar. Iya nanti. Mana pipis dulu. Sini pipis dulu. Bingung aku. Anakku nangis, bentar. Nggak ada orang masalahnya bro, bentar bro. Nah, nanggung ini kalau ngoceh tiba-tiba potong, agak bingung aku. Hari ini nggak enak masalahnya. Jadi si game ini yang tadinya aku bikin dari dunia nyata ke dunia digital. Setelah aku di dunia digital terlalu lama, aku kembali ke dunia nyata, kerasa kok begini mekanisme kehidupan gitu loh. Jadi kayak otaknya kebalik cuy. Yang tadinya ngerasa kita bawa ini kehidupan ke dunia game, ketika udah di dunia game masuk lagi ke dunia nyata, lu kok begini realitanya gitu loh. Kayak malah kayak orang goblok kalau gitu cuy. Ya sampai sekarang belum bisa publish gamenya, itu bisa dipakai buat nyari duit di sana. Belum bisa, komunitasnya belum ada karena butuh modal dan modalnya belum ada. Wait and see aja, tungguin kalau misalkan momennya ada ya pasti langsung dipublish. Kalau ya masih sembari aku pengembangan terus, selama ada kesempatan aku kembangkan ya. AI ku moga cepet jalan dan bisa menghasilkan lebih banyak dan cepet-cepet keluar gitu loh dari zona-zona kayak gini. Udah nggak tahan aja sih. Jadi kalau dulu pernah ada orang bertanya, Bang mau nyampe kapan jadi ojol? Pernah bertanya, bro lu kenapa masih kerja di kantor kayak gini-gini aja, atau ngerasa kalian kerja kok begitu atau begini aja? Memang susah bro. Kalau misalkan pengen makan yang lebih enak, lebih banyak, ya harus kerja lebih. Nggak bisa cuman kerja yang kayak gitu. Lu ngimpi punya Alphard lah. Kalau misalkan jadi ojol ngimpi punya Alphard ya hanya sebatas ngimpi gitu. Jadi kalau pengen lebih harus upgrade setinggi-tingginya. Kalau emang dapatnya pengen lebih, kalau misalkan nggak pengen lebih ya sedikit aja gitu. Thank you.